Assalamualaikum, welcome back to Putri Med Channel. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan membahas kebalikannya, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linier dari daerah penyelesaiannya. Nah, jadi teorinya yaitu kalau kemarin itu kita mencari pertidaksamaan liniernya, daerah pertidaksamaan liniernya, nah akan menemukan sebuah grafik. Kalau sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaan liniernya dan grafiknya diketahui. Nah, untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier ini, kita menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama langkahnya yaitu menentukan persamaan garis, dan yang kedua menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan persamaan garis, itu misalkan diketahui persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B dirumuskan B kali X tambah A kali Y sama dengan A kali B. Nah, ini titik potong pada sumbu X dan ini titik potong pada sumbu Y. Nah, dirumuskan dengan ini titik potong pada sumbu Y, B-nya dikali dengan X, dan ini titik potong pada sumbu X, A-nya dikali dengan Y. Oke, nanti kita akan belajar cara yang lebih cepat ya. Nah, untuk yang nomor 2 menentukan tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu dia ada 4 macam. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, pasti semuanya sudah tahu ya tanda pertidaksamaan linier ini. Oke, sekarang kita akan membahas sebuah soal. Diketahui daerah yang diraster pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut atau berikut. Nah, ini grafiknya yang diketahui, ini di soal diketahui. Nah, yang di raster ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita harus menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan sistem pertidaksamaannya ini, kita memakai persamaan garis ini. Di sini pada grafik ini diketahui titik potongnya ya. Oke, ini ada dua garis G1 dan garis G2. Nah, yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu persamaan garis G1. Persamaan garis G1 ini melalui titik potong 0,2 dan 1,0. Oke, kita buat dulu. G1 itu tipotnya atau titik potong 0,2 dan 1,0. Nah, ini adalah titik potong pada sumbu Y dan ini titik potong pada sumbu X. Oke. Ini cara yang lebih cepatnya, kita bisa memakai rumus ini, atau cara yang lebih cepatnya yaitu perhatikan untuk garis G1. Garis G1 di sini kan ada angka 1 pada sumbu X. Nah, 1 ini kalikan dengan sumbu Y, jadinya 1Y. 1 kalikan dengan sumbu Y, 1Y. Nah, 2 kalikan dengan sumbu X atau 2X ditambah 2 kali X sama dengan 2 dikali 1. Nah, sehingga kita mendapatkanlah persamaan garis G1, 1Y tambah 2X sama dengan 2. Nah, atau kita balik jadi 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan garis untuk garis G1. Sekarang kita menentukan persamaan garis G2. Tipotnya itu diketahui di soal. Tipotnya diketahui di soal untuk G2 itu 0,1 dan 2,0. 0,1 dan 2,0. Nah,
Ini cara cepatnya seperti tadi, 2 ini kalikan dengan sumbu Y dan 1 ini kalikan dengan sumbu X. 2 kali Y ditambah 1 kali X sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2. 2Y ditambah X sama dengan 2, atau kita balik, jadi X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan garis masing-masing untuk garis G1 dan garis G2. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita akan menentukan pertidaksamaan linearnya. Oke, untuk menentukan pertidaksamaan linear itu, kita lihat dulu garis G1 itu tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan linearnya. Persamaan linearnya yaitu 2x tambah y sama dengan 2. Nah, sama dengan ini akan kita ubah menjadi pertidaksamaan. Nah, sekarang caranya perhatikan garis G1 pada grafik yang diketahui. Garis G1 ini, lihat arsirannya kemana? Arsiran ini adalah daerah penyelesaiannya, ya. Beda dengan cara kita kemarin. Kemarin kita menyepakati bahwa daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang kosong. Kalau ini daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang diarsir. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir. Diarsirnya itu coba lihat, perhatikan garis G1, arsirannya adalah ke bawah. Jadi kalau ke bawah arsirannya, maka kita ambil salah satu titik yang berada di bawah, yaitu 0,0. Kita ambil saja titik ini 0,0 ya, supaya lebih gampang. Nah, sekarang substitusi titik ini ke garis 2x tambah y. Kalau kita substitusi, ini kan jadinya 2 kali 0 tambah 0 itu kan jadinya 0. Nah, 0 titik 2. Nah, untuk 0 di sini kan kita mau membuat pertidaksamaannya itu kan antara 2 pilihan, antara lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Oke, yang mana di antara kedua ini yang benar? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tanda apa yang cocok di tengah ini sehingga ini menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, untuk menghasilkan pernyataan yang benar, pasti tanda yang cocok itu adalah kurang dari atau sama dengan. Ya kan, 0 kurang dari sama dengan 2, benar atau salah? Benar ya? Benar. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pertidaksamaan pada garis G1. Sekarang kita lanjut G2. Garis G2 tadi kita sudah menemukan persamaannya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 2. X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, ini juga ada dua kemungkinan. X tambah 2Y titik 2. X tambah 2Y titik 2. Oke, antara 2 ya, antara kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang kita perhatikan dulu garis G2. Ini garis G2 nya yang ini ya, ini. Nah, garis ini daerah penyelesaiannya itu juga ke bawah ya, ke sini. Nah, kalau ke bawah, kita ambil saja salah satu titik yang berada di bawah ini. Nah, titik yang berada di bawah ini, yang paling mudah kita ambil aja titik 0,0. Nah, 0,0 ini substitusi kemari. Nah, ini tadi yang diambil adalah ambil titik yang berada pada daerah penyelesaian atau DP. Tadi kita ambil titiknya 0,0 ya, substitusi kemari ya. Oke. Nah, sekarang ini juga kita ambil titik 0,0. Yaitu titik
yang berada pada daerah penyelesaian atau DP. Nah, kita substitusi kemari. Jadinya 0 tambah 2 kali 0 titik 2. Oke, ini hasilnya 0 ya. Titik 2. Nah, 0 ke 2 ini tanda apa yang cocok sehingga dia bernilai benar? Ya, sama aja, kurang dari sama dengan. Dia bernilai benar. Nah, pernyataannya harus bernilai benar ya, tidak boleh bernilai salah karena 0,0 ini berada pada daerah penyelesaian. Oke, paham ya? Nah, ini berarti tandanya yang benar adalah kurang dari. Ini yang kita ambil. Nah, kita sudah mendapatkan 2 buah pertidaksamaan. Nah, belum selesai di antara garis G1 dan G2 ini. Kita lihat lagi, ini ada garis yang tegak yaitu sumbu Y dan garis yang mendatar yaitu sumbu X. Garis ini juga harus diperhitungkan karena garis sumbu Y dan sumbu X ini juga membatasi daerah pertidaksamaan linier. Nah, untuk garis ini sumbu X ya, itu sama dengan garis ini, kita buat aja garis G3. Nah, yang sudah kita bahas minggu lalu, sumbu X ini sama dengan garis apa? Masih ingatkah? Sumbu X ini adalah sama dengan garis ini sumbu Y ya. Sumbu Y ini sama dengan garis X sama dengan 0. Dan G4 ini garis ini adalah garis sumbu X. Garis sumbu X ini sama dengan garis Y sama dengan 0. Nah, ini kalau yang nggak paham boleh lihat video sebelumnya. Sudah pernah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan membuat tandanya itu yang cocoknya apa. Ini juga. Oke, cara melihatnya itu garis G3 yang ini ya. Tadi ini garis G3 dan ini garis G4. Garis G3 ini itu arsirannya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Arsirannya adalah ke kanan. Nah, arsirannya ke kanan berarti dia itu positif atau lebih dari 0. Dan garis G4 ini arsirannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Nah, karena arsirannya ke atas maka dia positif. Kalau positif itu lebih dari 0. Oke, sampai di sini pembahasan kita selesai. Kita sudah mendapatkan pertidaksamaan linier, yaitu ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Yang pertama ini 2x tambah y kurang dari sama dengan 2. Yang kedua x tambah 2y kurang dari sama dengan 2. Yang ketiga x lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat y lebih dari sama dengan 0. Nah, semoga dapat memahami video ini. Dan jika ada yang kurang paham, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.